Analisis arsitektur. Efektivitas organisasi tidak dapat tercapai melalui optimasi secara lokal, namun dapat terwujud dengan interaksi yang teratur dari seluruh komponen organisasi secara global. Untuk menciptakan perspektif terintegrasi dari arsitektur enterprise, diperlukan teknik pendeskripsian untuk model arsitektur dan teknik analisis berbasis model untuk mewujudkan optimasi global tersebut. Teknik analisis. Teknik analisis arsitektur dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Berdasarkan jenis input dan hasil analisis, yaitu fungsional, misalnya properti struktural dan dinamis, dan kuantitatif, misalnya kinerja dan biaya. Untuk analisis fungsional dan kuantitatif dibedakan lagi dua jenis, yaitu analytical dan simulasi. Analisis fungsional dilakukan untuk mendapatkan pandangan mengenai aspek fungsional arsitektur yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu sistem yang sesuai dengan kerja arsitektur, mengetahui dampak perubahan arsitektur, memvalidasi kebenaran dari arsitektur. Pertanyaan kuantitatif seperti seberapa cepat atau seberapa murah biasanya dijawab melalui teknik analisis kuantitatif. Pada dasarnya, simulasi dapat dilihat sebagai eksekusi suatu model. Simulasi fungsional dan animasi berguna untuk menggambarkan perilaku dinamis suatu sistem. Simulasi fungsional bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang properti dan perilaku arsitektur. Arsitek dapat bermain dengan arsitektur dan melihat cara kerjanya, feels, tampilannya, dan bisa disesuaikan dengan perubahan tertentu. Simulasi kuantitatif digunakan untuk membuat pernyataan statistikal mengenai pengukuran kuantitatif sistem berdasarkan beberapa hasil simulasi, seperti melakukan pengukuran dalam model. Dengan demikian, simulasi kuantitatif memungkinkan pemeriksaan menyeluruh atas ukuran kinerja dalam situasi tertentu. Teknik analitik untuk analisis kuantitatif biasanya lebih efisien daripada simulasi kuantitatif, sehingga lebih cocok untuk memberikan indikasi awal pengukuran kinerja dan kebuntuan pada model arsitektur. Analisis kuantitatif. Model organisasi dan sistem dapat dikuantifikasi dalam beberapa cara dengan pengukuran seperti pengukuran kinerja, misalnya pengukuran yang berhubungan dengan waktu seperti waktu penyelesaian dan respon. Pengukuran kehandalan, misalnya ketersediaan dan ketergantungan. Pengukuran biaya. View performance. Perbedaan cara membuat struktur model arsitektur enterprise menyebabkan perbedaan view pada model yang sama. View ditujukan kepada stakeholder dan pertimbangan yang berbeda. Dalam konteks kinerja sebuah sistem, maka beberapa view dapat dibedakan dengan pengukuran kinerja masing-masing. Ini tampilan kinerja atau view performance. Ada user view, process view, product view, system view, dan resource view. Berikut penjelasannya. User atau customer views, stakeholdernya pelanggan, pengguna aplikasi atau sistem. Waktu respon atau respon time adalah waktu antara dikeluarkannya sebuah permintaan dan diterimanya hasil. Proses view, stakeholdernya pemilik proses, manajer operasional. Waktu penyelesaian atau completion time adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu instan dari sebuah proses. Product view, stakeholdernya manajer produk, manajer operasional. Waktu pemrosesan adalah jumlah waktu untuk melakukan pekerjaan aktual untuk merealisasikan sebuah produk atau hasil tertentu. System view, stakeholdernya pemilik atau manajer sistem. Throughput adalah jumlah transaksi atau request yang diselesaikan oleh sistem per satuan waktu. Resource view, stakeholdernya manajer sumber daya, perencana kapasitas. Utilization adalah presentasi waktu operasional sebuah sumber daya yang digunakan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab performance analysis teknik for arsitektur atau
Teknik analisis kinerja untuk arsitektur. Pada arsitektur perusahaan, itu mencakup berbagai aspek dari lapisan teknologi yang berupa perangkat keras dan jaringan komputer melalui aplikasi perangkat lunak yang berjalan di atas infrastruktur hingga proses bisnis yang didukung oleh aplikasi. Nah, dalam setiap lapisan ini, setiap teknik analisis kuantitatif dapat dilakukan atau diterapkan dan seringkali membutuhkan model detail sebagai masukan. Lapisan-lapisan tersebut saling terkait. Nah, lapisan yang lebih tinggi membebankan beban kerja pada lapisan yang lebih rendah, sedangkan karakteristik kinerja lapisan yang lebih rendah secara langsung mempengaruhi kinerja lapisan yang lebih tinggi. Nah, terdapat 3 aspek arsitektur perusahaan, yaitu teknologi layer, application layer, dan business layer, di mana teknologi layer ini menjelaskan karakteristik sumber daya atau perangkat keras dalam suatu sistem. Nah, sedangkan proses kedatangan abstrak menangkap beban kerja yang dikenakan oleh aplikasi dan juga pada studi kinerja konfigurasi perangkat keras tertentu terkadang diperluas ke perangkat lunak sistem tingkat middleware. Nah, selanjutnya untuk application layer, ini pengamatan tentang karakteristik kinerja sejumlah gaya arsitektur yang sering terjadi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, yang terakhir itu business layer adalah alat pemodelan proses bisnis yang menyediakan beberapa dukungan untuk analisis kuantitatif melalui simulasi peristiwa diskrit. Nah, itu termasuk waktu penyelesaian dan juga analisis jalur kritis dari proses bisnis. Nah, sekian untuk penjelasan dari subbab performance analysis teknik for arsitektur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan subbab yang selanjutnya yaitu pemodelan kuantitatif atau quantitative modeling. Poin penting yang terdapat pada quantitative modeling itu ada 3 poin. Yang pertama, struktur model, yang kedua, pendekatan, dan yang terakhir, input data kuantitatif. Nah, sedikit penjelasan mengenai quantitative modeling, di mana ini merupakan teknik analisis metamodel yang berfokus pada subset dari Archimedes, yaitu konstruksi pemodelan yang dicakup oleh metamodel sesederhana ini. Nah, untuk penjelasan dari poin-poin penting yang saya sebutkan tadi, itu yang pertama kita akan membahas mengenai structure model. Berdasarkan pembahasan dari buku ini, mereka menyimpulkan atau meringkas bahwa temuan mereka dalam istilah model meta-analisis yang digambarkan pada gambar 9.3 bahwa di mana objek bisa menjadi objek bisnis, objek data atau artefak, dan selanjutnya resource dapat menjadi peran bisnis, pelaku bisnis, komponen aplikasi, sebuah komponen perangkat lunak sistem, dan node atau perangkat. Kemudian perilaku internal dapat berupa proses bisnis, fungsi aplikasi, atau fungsi teknologi. Dan yang terakhir, layanan bisa menjadi layanan bisnis, layanan aplikasi, atau teknologi layanan atau layanan teknologi. Baiklah, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu pendekatan. Analisis di seluruh model arsitektur dimungkinkan melalui penyebaran kuantitas melalui lapisan. Nah, pemilihan alami untuk ini adalah dengan mempertimbangkan workload measures. Atau dapat kita contohkan seperti frekuensi kedatangan yang diberlakukan sebagai permintaan pada elemen model oleh pengguna, terletak di lapisan yang lebih tinggi, misalnya pelanggan. Dapat kita lihat pada gambar 9.4, ini merupakan layers of Archimedes models, di mana pendekatan ini terdiri dari 2 fase, yaitu top-down calculation dari beban kerja yang dikenakan oleh pengguna. Ini memberikan masukan untuk bottom-up calculation dari ukuran kinerja. Selanjutnya, kita akan membahas poin penting yang terakhir, yaitu quantitative input data. Nah, quantitative input data mendefinisikan apa sebenarnya yang akan diukur, jumlah pengukuran harus mencukupi, dan pengukuran harus dilakukan dalam berbagai keadaan yang dapat terjadi dalam praktik. Input kuantitatif berikut disediakan untuk analisis,
Yang pertama, jumlah rata-rata penggunaan dan akses atau N, waktu yang dihabiskan secara internal untuk realisasi layanan atau S, selanjutnya kapasitas sumber daya atau C, dan frekuensi kedatangan atau R. Baik, kita masuk kepada contoh. Dapat diperhatikan gambar dari contoh manajemen dokumen. Baiklah, di sini akan saya jelaskan mengenai contoh yang sudah ditampilkan pada video berikut. Dalam model, kita tentukan juga jumlah masukan untuk analisis. Pada relasi serving, penulis menetapkan nilai beban kerja dalam hal jumlah rata-rata penggunaan N layanan yang sesuai dengan lapisan di atas. Untuk proses bisnis, frekuensi kedatangan F ditentukan. Dalam contoh ini, penulis mengasumsikan bahwa semua sumber daya memiliki kapasitas default 1. Dan akhirnya, untuk elemen layanan, si penulis dapat menentukan waktu layanan S. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai subbab 9.22 dan 9.23. Saya serahkan kepada pembicara selanjutnya. Baiklah, kita lanjutkan untuk teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif itu bertujuan untuk menentukan ukuran kinerja. Terdapat 3 syarat, yaitu beban kerja atau tingkat kedatangan, lambda A untuk setiap node A, kedua waktu pemrosesan TA, dan waktu respons RA untuk setiap elemen perilaku atau layanan. Ketiga, QR pemanfaatan untuk setiap sumber daya R. Terdapat 3 layer, yaitu service layer, realization layer, service layer. Di realisasi layer terdapat 3. Pertama, objek, internal behavior, dan result. Selanjutnya, terdapat 3 langkah untuk mendapatkan ukuran kinerja. Pertama, itu kita harus menormalkan model input apapun menggunakan transformasi model secara berurutan untuk menghasilkan model yang sesuai dengan struktur yang disajikan gambar sebelumnya ini. Selanjutnya, langkah kedua, perhitungan beban kerja top to down, tingkat kedatangan atau lambda. Ketiga, perhitungan bottom to up untuk kinerja T, U, dan R. Langkah pertama, normalisasi model. Langkah pertama dalam pendekatan ini membahas tentang transformasi model prosedur yang akan diturunkan dari model input apapun yang dinormalisasi, yaitu sebuah model yang sepenuhnya sesuai dengan struktur. Dari beberapa konsep dan relasi tidak relevan untuk pendekatan ini, yaitu prosedur normalisasi dimulai dengan menghilangkannya dari model aslinya. Model yang dihasilkan kemudian akan mengalami serangkaian transformasi model. Satu contoh aturan transformasi seperti itu diberikan pada gambar di bawah ini. Himpunan semua kemungkinan aturan transformasi terbatas yang membuat perkembangan normalisasi algoritma berdasarkan aturan ini sedikit jelas dari aturan yang tepat untuk setiap tepi dalam model input pada akhirnya akan mengarah ke model yang dinormalisasi. Langkah kedua yaitu perhitungan beban kerja top to down. Dengan model yang dinormalisasikan, kita dapat menghitung beban kerja atau tingkat kedatangan untuk sembarang simpul A. Ekspresi rekursif berikut berlaku. Dapat dilihat, ini adalah ekspresi rekursifnya, di mana D plus A menunjukkan derajat keluar dari simpul A dan
KI adalah simpul anak dari A. Dengan kata lain, tingkat kedatangan untuk simpul ditentukan dengan menambahkan permintaan dari yang lapisan tinggi ke frekuensi kedatangan lokal FA. Hasil dari langkah ini dalam contoh sistem manajemen dokumen yang menunjukkan beban kerja untuk layanan dalam model dalam hal tarif kedatangan lambda S, tingkat kedatangan tergantung pada frekuensi masukan pelanggan, permintaan, dan kardinalitas N dari hubungan melayani. Ini hampir mirip dengan perhitungan top to down. Dalam langkah ini kita fokus pada penyebaran nilai dari bawah ke atas sesuai dengan ukuran kinerja set waktu yang berbeda. Perhitungan sebenarnya dapat dilakukan dengan menggunakan ekspresi recursive. Ini bisa dilihat. Pertama, pemanfaatan sumber daya apapun R adalah tempat, DR adalah tempat, DR adalah jumlah elemen perilaku internal KI yang menjadi sumber daya ditugaskan. Kedua, waktu pemrosesan dan waktu respon layanan apapun berdasarkan dengan waktu proses dan waktu respon elemen perilaku internal menjadi yaitu TA sama dengan TK dan RA sama dengan RKI, di mana RK dan A adalah satu-satunya relasi realisasi yang memiliki memiliki A sebagai titik akhir. Ketiga, waktu pemrosesan dan waktu respon dari setiap elemen perilaku internal dapat dihitung menggunakan persamaan rekursif berikut bisa dilihat, di mana D plus A menunjukkan dalam derajat not A, KI adalah induk dari A, RA adalah sumber daya ditetapkan ke A, dan F adalah waktu respon yang dinyatakan sebagai fungsi dari atribut A dan RA. Selanjutnya langkah ketiga, nyambung. Dengan menggunakan pendekatan ini, mudah untuk mempelajari pengaruh perubahan parameter input penampilan. Misalnya pada gambar di samping, menunjukkan bagaimana waktu respon view komponen tergantung pada frekuensi kedatangan yang terkait dengan administrator dengan asumsi frekuensi kedatangan tetap untuk ahli kerusakan. Kedatangan maksimal frekuensi yang menghasilkan pemanfaatan komponen view 100% adalah 650 kedatangan per hari. Dalam tahap desain, hasil ini dapat membantu kita memutuskan misalnya jika komponen view tambahan diperlukan. Selanjutnya, analisis fungsional. Dalam analisis fungsional arsitektur, kita membedakan antara aspek statis dan aspek dinamis. Ini berfokus pada representasi simbol dan elemen struktural suatu arsitektur dan elemen hubungannya. Abstrak dari aspek arsitektur lain seperti rasional, pragmatik, dan visualisasi ini menekankan pemisahan perhatian yang membantu input penguasaan kompleksitas arsitek. Khususnya, tanda tangan suatu arsitektur dapat diekspresikan dalam XML untuk tujuan penyimpanan dan komunikasi, dan dapat diintegrasikan sebagai modul independen dengan alat lain termasuk grafik untuk visualisasi. Dengan menerapkan teknik analisis statis dan dinamis yang akan dibahas pada bab ini, kita mendapatkan pemanfaatan yang lebih baik tentang bagaimana arsitektur perusahaan harus ditafsirkan dan apa yang dimaksud dengan konsep dan hubungan individu. Dengan kata lain, teknik ini memungkinkan arsitek perusahaan untuk memvalidasi kebenaran arsitektur mereka dan mengurangi kemungkinan salah tafsir dan bahkan perkaya deskripsi arsitek mereka dengan informasi yang relevan secara mulus dan terkendali. Analisis statis. Untuk analisis struktural arsitektur,
atau statis, logika deskriptif atau formalisme yang berguna. Logika deskriptif adalah bahasa representasi pengetahuan yang disesuaikan dengan mengekspresikan pengetahuan tentang konsep dan hierarki konsep. Sistem logika deskriptif telah digunakan untuk membangun berbagai aplikasi termasuk pemodelan konseptual, integrasi informasi, mekanisme query, pemeliharaan tampilan, sistem manajemen perangkat lunak, sistem perencanaan, sistem konfigurasi, dan pemahaman bahasa alami. Selanjutnya, sebagai contoh analisis statis, kami kembali mempertimbangkan arti surance fiktif kami perusahaan yang menawarkan asuransi kepada pelanggan. Arti surance menjual produknya dengan sarana perantara. Perantara memiliki masalah pelanggan, menegosiasikan kontrak kebijakan dan mengurus kerja administrasi dan komunikasi dengan RC Surance. Peran perantara adalah murni komersial. Dia hanya menjual produk kepada pelanggan dan memastikan semua dokumen dilakukan dengan benar sampai pelanggan mendatangi kontrak. Setelah ini, perantara hanya dilibatkan jika ada masalah dengan koleksi premi. Arsi Surance ingin menyelidiki dengan cepat jika memungkinkan menghilangkan seluruh gagasan perantara. Apa konsekuensi dari itu perubahan drastis model bisnis pada arsitek perusahaan arsi. Titik awal analisis ini adalah hubungan antara berbagai pandangan dan teori logis. Yang mendasari pandangan ini adalah model arsitektur yang sesuai dengan tanda tangan yang digunakan dalam analisis logis. Di tanda tangan ini ada jenis peran, kolaborasi, dan lain-lain. Dan ada jenis yang bergantung pada domain, seperti perusahaan asuransi dan pelanggan. Melakukan analisis struktural seperti ini menyeratkan melintasi arsitektur dan mempertimbangkan setiap relasi dan maksud untuk menentukan apakah perubahan yang diusulkan mungkin menyebar melalui hubungan ini. Jika misalnya layanan yang disediakan oleh aplikasi berubah, setiap pengguna layanan itu mungkin terpengaruh. Untuk mengungkapkan ini, setiap relasi dalam model arsitektur diterjemahkan ke dalam hubungan dalam logika. Dalam terjemahan juga terdapat beberapa kendala antara jenis dan hubungan untuk membuat korespondensi yang tepat. Contohnya seperti itu, kendala diekspresikan dalam logika orde pertama sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini. Aturan pertama menyatakan bahwa setiap pelanggan juga merupakan peran. Yang kedua hanya menyatakan bahwa peran dapat berpartisipasi dalam kolaborasi dan sebaliknya. Bahkan peserta kolaborasi adalah peran. Tentu saja aturan yang jauh lebih kompleks digunakan untuk mengekspresikan dampak perubahan elemen model pada elemen terkait. Aturan logika seperti itu bisa jadi diproses oleh mesin aturan yang mengotomatiskan analisis dampak. Dalam contoh kita, jika arsi Surance ingin mengubah peran perantara, ini akan berdampak pada semua kolaborasi di mana perantara ini berpartisipasi. Bisa kita lihat pada gambar 9.9, dampak merah dan merah muda pada kolaborasi. Beberapa proses bisnis akan terlibat di dalamnya melalui interaksi yang dilakukan oleh kolaborasi ini. Salah satunya adalah proses tutup kontrak, ditunjukkan pada gambar 9.10, ini dampak merah dan merah muda pada proses bisnis tutup kontrak. Selanjutnya, beberapa diantaranya mungkin juga dipengaruhi oleh perubahan. Bisa kita lihat 9.11, dampak dalam warna merah muda pada aplikasi. Secara alami, contoh-contoh ini hanya menunjukkan sebagian kecil bagian dari dampak aktual dari perubahan yang diusulkan, tetapi berfungsi untuk menggambarkan ide umum.
Dinamika analisis oleh kelompok 6. Analisa dinamis arsitektur. Pendekatan formal seperti proses aljabar dan data flow network akan sangat berguna. Masalah seperti dua peran yang bertindak pada saat yang sama, menimpa atau menghancurkan pekerjaan satu sama lain, dapat diidentifikasi dan kemudian protokol yang sesuai dapat dirancang untuk mencegah masalah tersebut. Dengan demikian, analisis perilaku fungsional berdasarkan metode formal pada dasarnya adalah analisis kualitatif yang dapat mendeteksi kesalahan logika, menghasilkan konsistensi yang lebih baik, dan berfokus pada logika model. Aljabar proses adalah teknik deskripsi formal untuk menentukan perilaku aliran kontrol sistem yang kompleks. Mulai dari sintaks bahasa, setiap pernyataan bahasa dilengkapi dengan berbagai jenis perilaku, dan persamaan semantik mengatakan perilaku mana yang identik. Proses aljabar mengekspresikan kesetaraan tersebut dalam aksioma atau hukum persamaan. Aksioma-aksioma harus kuat, yaitu jika dua perilaku dapat disamakan, maka mereka secara semantik setara. Pernyataan kebalikannya adalah opsional, dan disebut kelengkapan, yaitu jika dua perilaku secara semantik, maka mereka dapat disamakan. Selanjutnya, data flow network. Data flow network adalah teknik deskripsi formal lain untuk spesifikasi perilaku sistem yang kompleks. Jaringan semacam itu terdiri dari beberapa proses. Fungsi model simbolik yang berkomunikasi dengan melibatkan data melalui jalur. Proses adalah data transformasi data di dalam sistem, sedangkan garis adalah saluran FIFO terarah yang menghubungkan paling banyak dua proses. Data yang melewati garis oleh suatu proses akan tiba dalam waktu yang tidak ditentukan, tetapi terbatas pada proses tujuan dalam urutan yang sama seperti saat dikirim. Data flow diagram dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fungsi bisnis apapun. Teknik ini dimulai dengan pembayaran keseluruhan bisnis dan dilanjutkan dengan menganalisis setiap bidang fungsional yang diminati. Analisis ini dapat dilakukan hingga tingkat detail yang diperlukan. Selanjutnya, risk analysis. Analisis risiko berfungsi untuk mengetahui level risiko yang mengancam aset kritikal dalam membangun strategi bisnis continuity management. Jika level risiko tersebut tinggi, maka perlu dilakukan risk treatment agar bila bencana terjadi, aset telah mempunyai ketahanan dalam menghadapi bencana ini. Dalam melaksanakan risk analysis di lapangan, terdapat banyak permasalahan yang perlu diperhatikan seperti tidak ada data historical yang mencukupi untuk menentukan likelihood peluang suatu ancaman, tidak ada ukuran yang pasti untuk menilai vulnerability atau kerentanan suatu aset, dan perubahan-perubahan kondisi membuat data historical kadang tidak valid. 5. Ancaman risiko. Ancaman alam, ancaman manusia, ancaman keamanan, ancaman kegagalan, dan ancaman kekuatan komunikasi. Selanjutnya yaitu portfolio analysis. Portfolio analysis adalah suatu alat yang digunakan oleh manajemen untuk mengenali dan mengevaluasi berbagai bisnis dalam perusahaan. Dalam manajemen strategis dan pemasaran, istilah portofolio digunakan untuk menunjukkan sekumpulan produk, proyek, layanan jasa, atau merek yang ditawarkan untuk dijual oleh suatu perusahaan. Analisis model enterprise arsitektur dapat menjadikan input penting bagi manajemen portofolio. Perubahan terhadap organisasi dan teknis yang diinginkan membutuhkan investigasi terhadap stakeholder yang terlibat, dan membutuhkan pertimbangan mereka terhadap perubahan tersebut. Analisis terhadap tujuan dan kebutuhan dibutuhkan untuk menjamin konsistensi dan kelengkapan. Dan untuk mengajukan satu atau lebih rancangan arsitektur, rancangan ini merupakan alternatif untuk mencapai tujuan dan kebutuhan tersebut. Pada Archimate 2.0 memiliki fitur motivation ekstensi untuk konsep pemodelan yang membantu dalam memodelkan stakeholder, tujuan dan pendorong, serta hasil yang dibutuhkan. Karena beberapa elemen arsitektur enterprise dapat dikaitkan dengan elemen motivational ini, maka dimungkinkan untuk menilai lebih detail bagaimana keputusan arsitektural berkontribusi terhadap tujuan organisasi. Kuantifikasi kontribusi dapat membantu dalam mengevaluasi portofolio proyek
atau aplikasi serta dalam menentukan keputusan investasi yang tepat. Kontribusi dapat dipecah menjadi dua elemen, yaitu kepentingannya terhadap tujuan bisnis, yang kedua kualitas atau efektivitas dalam mendukung tujuan tersebut. Nilai dari portofolio organisasi menjadi tergantung pada kontribusi yang diberikan oleh elemen-elemen tersebut, elemen penyusun atau pendukung kepada bisnis. Cara untuk menghitung nilai portofolio layanan didasarkan pada kontribusi bisnis disebut metode Bedel. Metode ini menjawab 3 pertanyaan yang menjadi pertanyaan pada organisasi, yaitu yang pertama, haruskah organisasi berinvestasi pada layanan atau sistem informasi? Yang kedua, pada proses bisnis manakah investasi harus difokuskan? Yang ketiga, sistem informasi mana yang harus dikembangkan atau ditingkatkan? Ide dasar metode ini adalah keseimbangan antara level efektivitas dan level kepentingan strategisnya. Ini efektivitas dan importance atau kepentingan. Lalu ada capability analysis. Archimedes dapat menjadi instrumen yang sangat berguna dalam konteks perencanaan dan analisis berbasis kemampuan. Capability maps adalah sebuah komponen penting yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan penilaian kinerja tingkat tinggi. Teknik ini sangat berguna dalam pemetaan, yaitu heat mapping, yang memproyeksikan berbagai jenis data. Ini merupakan contoh capability heat map yang dapat dilihat pada gambar sebelumnya. Warna merah menunjukkan kapabilitas yang kurang efisien, sedangkan warna hijau lebih efisien. Pada selanjutnya yaitu menggunakan grafik spider chart untuk memvisualisasikan analisis kapabilitas secara lebih detail. Grafik menunjukkan kinerja saat ini dan target yang akan dicapai. Metrik akan memiliki atribut yang sesuai untuk pengukuran yang dilakukan menggunakan mekanisme profil. Metrik dapat berupa komposit. Dimensi proses dari analisis kapabilitas terdiri dari rata-rata kemampuan beradaptasi, proses, kinerja, dan varians. Metrik mendapatkan datanya dari sumber eksternal, tetapi juga dapat didasarkan pada analisis struktural arsitektur model. Capability terbukti menjadi titik awal yang baik untuk alokasi modal yang selaras dengan strategi organisasi. Capability analysis dapat membantu menyusun rencana investasi, misalnya mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk kapabilitas yang memerlukan peningkatan substansial dalam satu atau beberapa dimensi. Dengan cara ini, mereka dapat menjadikan masukan yang berguna untuk manajemen dan portofolio analisis.